wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bertemu kembali dalam rangka perkuliahan. Hari ini adalah merupakan momen terpenting, yaitu hukum perlindungan anak. Hari ini adalah pertemuan yang ke-11. Baik teman-teman semuanya, ini menindaklanjuti dari pertemuan sebelumnya. Ini teman-teman selama perkuliahan online ya. Nah, ini adalah penting bagaimana perkuliahan hari ini adalah tatap muka. Kita hari ini akhir, sudah ada beberapa kita pernah akhir dan dalam perjalanan. Ya, izinkan saya berdiri. Baik teman-teman semuanya. Nah, pada perkuliahan hari ini adalah perkuliahan akan mendekati daripada UAS. 12 ya. Ini akhir yang semester 4 juga kebanyakan Oke, nah ini materi yang hari ini yang kami sampaikan. Ini pembahasannya adalah SPPA dengan sistem peradilan anak. Ya, karena ada spesialisnya ada perlindungan anak. Nah, sekalian hari ini pentingnya kita bertatap muka karena selama ini kita berbulan-bulan, berminggu-minggu gitu ya. Kita hanya menjadi dunia maya aja gitu. Nah, hari ini kita adalah pentingnya kita bertatap muka. Oh, ternyata pada saat di dunia maya kelihatannya kok gimana gitu ya. Pas aslinya kok benar-benar seperti ini. Makanya waktu lagi ini ada yang kira-kira ada yang dia cemong-cemong dikit gitu ya. Tapi pada aslinya sebenarnya ada cantik-cantik, ganteng-ganteng, ganteng-ganteng gitu ya. Semangat ya. Oke, perkuliahan hari ini adalah pembahasannya pengertian sistem peradilan pidana anak, yaitu Undang-Undang nomor 12 ya tahun 2012, nomor 11 tahun 2012 Undang-Undang SPPA. Yang kedua, kita pembahasannya tentang keadilan yang dituju dalam sistem peradilan pidana anak, pihak-pihak yang berperan mewujudkan sistem peradilan anak, hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, terus asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak. Nah, ini yang diharapkan pada pertemuan hari ini adalah seperti biasa. Kita materi, kita tanya jawab. Ada yang tanya, ada yang jawab. Jangan tanya doang, jawabnya enggak kan gitu. Ada yang jawab tapi nggak ada yang tanya kan gitu. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman semuanya ini adalah untuk mengulas kembali berkaitan dengan hukum perlindungan anak di pertemuan kita. Nah, kita udah sudah oke, baik lanjut. Pada kesempatan hari ini kami juga memiliki tujuannya apa sih pembelajaran pada kesempatan hari ini. Nah, materi pada pertemuan hari ini diharapkan teman-teman semuanya ya untuk bisa menjelaskan pengertian anak dalam sistem peradilan pidana anak itu seperti apa. Nantinya akan ketemu di calon-calon para sarjana hukum ya, mungkin ada yang mau jadi ada juga yang mau menjadi pengacara, ada juga yang mau calon jadi hakim gitu kan. Jadi penting akan ketemu nantinya karena apa? Berkaitan dan bersinggungan antara undang-undang ini. Nah, anak berhadapan dengan hukum. Yang kedua, mahasiswa diharapkan bisa menganalisis berkaitan dengan apa? Perlindungan anak. Dalam perlindungan anak ini sistem pemidanaan terhadap anak itu seperti apa? Nah, itu. Nah, ini juga nanti yang ketiga, bagaimana nanti bisa memahami hak-hak anak itu secara memproses atau pendidikan, penuntutan, gitu kan, dalam persidangan, nanti itu seperti apa? Nanti akan bahas. Selanjutnya yang keempat, diharapkan nanti teman-teman semuanya bisa menjelaskan tentang fungsi, tugas dan wewenang petugas kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial dalam mendampingi anak berhadapan dengan hukum. Ini kalau anak berhadapan dengan hukum, ini sangat sensitif. Hari ini masih banyak dalam perkembangan hukum di lingkungan kita
ini anak ini berkonflik dengan hukum itu sangat rentan. Benar atau tidak? Rentan. Kenapa? Mungkin hari ini ada yang sudah berkecimpung mengikut penanganan perkara terhadap anak, juga mungkin sudah ada ya teman-teman kan sebagai apa namanya pekerja sosial gitu kan, mungkin tidak akan mengalami itu. Nah, terus selanjutnya, oh ya, silakan. Ya, silakan. Selanjutnya yang kelima adalah bagaimana supaya nanti mahasiswa teman semuanya bisa menganalisis peran kepolisian itu seperti apa, perannya dalam penanganan apa namanya anak berhadapan dengan hukum, perannya polisi itu seperti apa. Dan nanti harus bisa menganalisa apakah disamakan anak dengan orang dewasa atau orang dewasa sama dengan anak. Nah, mahasiswa biasanya kritis tuh. Nah, gimana caranya mahasiswa itu memiliki sebuah kritik terhadap apa? Terhadap perkembangannya itu. Nah, ini bagaimana penyidikannya, pelaksanaannya. Nah, ini ada serta bisa memahami tentang pelaksanaan diversi. Tuh. Apa itu diversi? Ada yang paham nggak? Apa itu diversi? Ayo, coba ya tahu. Diversi. Ya. Nah, diversi itu adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan. Jadi di luar pengadilan bisa diselesaikan gitu. Artinya apa? Artinya adalah perdamaian kan gitu. Apalagi itu dimediasi gitu kan. Ini namanya diversi. Jadi nantinya teman-teman semuanya bisa ya menganalisa itu. Tuh. Nah, selanjutnya apalagi yang keenam, menjelaskan fungsi tadi kepolisian, sekarang kemasyarakatan, kepolisian, terus kejaksaan. Dan juga kejaksaan, kita juga sebagai mahasiswa harus kritis juga. Karena apa? Permasalahannya antara kepolisian, antara kemasyarakatan, kepolisian dengan kejaksaan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Baru nanti ke pengadilan, hubungan kita nanti dengan advokat, dengan pengacara. Jadi pahami ya? Jadi baru tujuan pembelajaran ke depannya. Terus kejaksaan juga sama, bagaimana penuntutan supaya penyelesaian perkara anak berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Artinya apa? Diselesaikan dulu restorasi kepada anak, selesaikan dulu, jangan sampai masuk kepada anak sudah hijau. Sebelum masuk ke sana, bagaimana restoratif dulu. Nah, ini calon-calon advokat bagaimana supaya bisa kritis terhadap pelaksanaan. Paham ya? Oke. Selanjutnya tujuan yang ketujuh, memahami peran hakim. Nah, dengan paham juga memahami peran hakim. Apa sih peran hakim? Ya kan memeriksa, mengadili, tidak lagi memutuskan seperangan. Nah, kita juga sama terhadap putusan hakim pada saat nanti masuk kepada persidangan. Sebelum masuk kepada persidangan, berarti yang tadi itu dilalui dulu kepolisian, kejaksaan, baru pengadilannya gitu. Sebelum masuk ke ranah pengadilan, bagaimana diversi terlebih dahulu dilakukan. Oke, ya nanti selanjutnya yang ke-8, menjelaskan kewenangan pengadilan. Nah, ini ada bagaimana sistem peradilan pidananya, anak itu dengan ketentuan peraturan perundangan. Terus yang ke-9 adalah menjelaskan peran advokat. Nah, ini kembali ya. Jadi ada penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hakim gitu ya, baru advokat. Nah, ini mungkin kalau advokat mungkin nggak asing nih ya, sering di media sosial, sering berinteraksi gitu ya. Nah ini ya diharapkan nanti bisa ke depannya seperti itu. Nanti bagaimana peran pentingnya terhadap advokat? Nah, memberikan sebuah aplikasi hukum, ya, apa namanya, bantuan hukum terhadap masyarakat itu, terhadap anak, ya kan, apa namanya, berhadapan dengan hukum itu, kita sebagai advokat bisa untuk memberikan bantuan. Perannya bagaimana? Kan gitu. Tugasnya seperti apa? Nah, kita harus bisa menerangkan nantinya. Setelah mendapatkan materi ini, tujuan pembelajaran itu bisa bermanfaat. Jadi bisa bermanfaat. Kan gitu. Coba kalau kita komen terus, gimana sih berilustrasinya? Enggak. Gitu kan? Karena asik kan, tinggal asik. Apalagi kalau di online, dosennya ganteng gitu kan. Yang lainnya tertidur, kan gitu, yang tertidur ditutup lagi kan gitu, ya kan? Ya dia kok lagi ngopi ya, padahal kopi ada capeknya. Oke, lanjutnya menganalisa, ya menganalisis fungsi lembaga pemasyarakatan atau balai pemasyarakatan. Artinya dari tahapannya dari kepolisian, kejaksaan, terus pengadilan, terus advokat dibantu, penyelesaiannya adalah dipaham.
Nah, setelah ditahan apa tuh? Ada namanya lembaga permasyarakatan. Apa tuh lembaga permasyarakatan? Tuh, penjara. Kemarin kan gitu tuh. Lembaga permasyarakatan itu baik keren gimana? Masa bocah keren-keren dah kan gitu tuh. Apa tuh beres tahanan deh? Gimana? Gitu kan? Ya tahanan kan gitu aja. Orang ngomong menyebut tahanan itu kan berat banget gitu. Lembaga permasyarakatan gitu. Padahal tahanan gitu. Itu gampangnya gitu tuh. Oke, lanjutnya. Setelah semuanya itu sudah menganalisa, memahami itu, mengarah, nah ini baru dievaluasi peran pentingnya itu di mana gitu. Dievaluasi itu, artinya mengevaluasi itu menindaklanjuti apakah sudah penerapannya dari si kepolisian itu sudah benar atau belum. Begitu juga sama kejaksaan, apakah sudah sesuai dengan prosedur hukum atau belum. Apakah dari sistem kehakiman atau pengadilan sudah bagus atau belum, sesuai dengan aturan hukum atau belum. Begitu juga dengan advokat. Bagaimana cara pembelaannya terhadap advokat? Terhadap anak kedokteran, apa namanya, berhadapan dengan hukum. Oke, dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana? Apa sih pengertiannya? Pengertian daripada sistem peradilan pidana anak itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang bagaimana ya kan undang-undang ini untuk mengatur sistem peradilannya khusus untuk anak di masa presiden siapa? Nah, ada tulisannya kan? Kemudian sudah banget, takut. Itu sudah ada di masa presiden. Kalau mau bikin banget ada teman. Kalau yang ikhlas itu sehari masih ada program. Nah di sinilah maka anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari pendidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Ya, sistem peradilan pidana anak. Nah itu sudah diatur semua. Tuh. Sistemnya bagaimana di Indonesia? Kalau di Indonesia ada SPPA, apakah di luar negeri ada? Ada nggak kira-kira? Ada ya, apa coba? Kita belajar. Ya, ada nggak? Itu ada ya. Artinya ada. Nah, di sini sistem peradilan pidana anak, proses penyelesaian perkaraannya. Tuh, contohnya kan ada anak. Kira-kira anak itu diproses secara hukum atau anak berhadapan dengan hukum, kira-kira umurnya berapa tahun? Nah, ini pertanyaannya nih. Yang pertanyaannya adalah anak itu bisa diproses secara hukum, ya kan sebagai anak berhadapan dengan hukum, kira-kira umurnya berapa tahun? Ayo, berapa? 12 sama 18 sampai dengan 18. Yang lain? Ayo masih ganteng. Hah? 5 tahun. Ya, apa lagi? Ya. Apa? Jangan takut salah. Jadi kan nanti dibenerin. Ya. Jalan terakhir. Nah, di sini letaknya bagaimana anak itu berkonflik dengan hukum. Anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi. Jadi ada 3 di sini. Ada korban, ada pelaku, ada saksi. Semuanya anak-anak semua. Gimana cara pemidananya? Korban harus dilindungi oleh diatur oleh undang-undang. Ya kan? Saksi dilindungi oleh undang-undang. Si korbannya dilindungi. Pelakunya ya sama dilindungi juga. Karena apa? Karena itulah apa namanya, kita sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem hukum, maka harus ada diatur oleh hukum. Maka semua warga negara Indonesia ada hak hukumnya, baik pelaku maupun korban. Semuanya ada ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya revisinya. Nah, anak ya. Anak menurut undang-undang anak dinyatakan dewasa itu umur berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun. Nah, ini udah ada. Tinggal baca. Ya kan, nah itu. Jadi jangan jadi anak itu dinyatakan dewasa apabila sudah melebihi dari 18 tahun. Anak dinyatakan masih anak-anak berarti masih di bawah 18 tahun. Begitu ini namanya anak-anak. Definisinya seperti itu. Nah, terus tadi anak sudah bisa dilakukan untuk proses secara hukum, yaitu umurnya adalah 12 tahun ke atas, di bawah 18 tahun. Nah, terus anak-anak yang melakukan tindak pidana tapi umurnya baru 10 tahun ke bawah, kira-kira bisa diproses secara hukum atau tidak?
wajib lapor. Siapa yang lapor? Anak-anak pada lapor 10 tahun gitu. Karena anak di bawah 10 tahun atau anak di bawah 12 tahun tidak diproses secara hukum karena apa? Diatur oleh undang-undang dan gampang. Benar ya? Undang-undang atur. Undang-undang mengatur anak bermasalah dengan hukum akan diproses umurnya di atas 12 tahun, di bawah 18. Itu diatur oleh gampang nggak? Itu. Nah, terus apabila ada anak umur 10 tahun tapi udah bongsor, tinggi dari bapaknya gitu kan, malah mungkin gede anaknya dari bapaknya, umur 10 tahun, lakukan tindakan hukum. Contohnya apa? Yang namanya anak-anak banyak mencuri, benar nggak? Iseng gitu kan, padahal mencuri kalau anak itu iseng gitu kan, iseng gitu kan, gitu. Ada uang jajan dikasih orang terus tuh masih jajan gitu kan, seolah-olah barang curian dijual. Nah, itu anak umur berapa? Apa namanya 10 tahun. Bagaimana proses hukumnya? Loh, apakah tidak diproses atau tidak? Bisa diproses atau enggak? Sementara dia mampu mengambil barang orang lain di bawah 12 tahun, umurnya baru 10 tahun. Nah, jawabannya tidak bisa diproses secara hukum, tetapi ada tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua si pelaku dengan orang tua si anaknya si korban, maka harus duduk bersama-sama dalam namanya barang. Dan kalau ada kerugian orang tuanya tinggal ganti. Berapa sih nilainya kan gitu tuh. Jangan egois, mentang-mentang anaknya sudah ambil barang gitu kan, udah ketahuan gitu kan, sudah mau ganti. Ujung-ujungnya apa? Perang antara orang tua. Anaknya mau lagi perang mainan, berduaan gitu kan, orang tuanya yang berantem. Akhirnya gimana tuh? Dari perkara anak aku kelar dosa. Itulah anehnya tuh. Itu Indonesia itu sensitif. Nah, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar yang tadi itu menganalisa berkaitan dengan apa sih yang harus kita lakukan. Tuh, nah kita seorang hukum cari celahnya. Ya kan celah hukumnya itu di mana? Bukan berarti kita cari celah hukumnya itu untuk menjatuhkan orang lain. Inilah undang-undang yang harus diatur. Ya, jadi paham ya? Oke, lanjutnya asas prinsip perlindungan anak. Nah, sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip menjamin ya hak anak seperti ada prinsip non diskriminasi, nggak boleh dilakukan diskriminasi. Karena ada tuh orang diskriminasi dilakukan diskriminasi oleh orang dewasa itu yang salah. Orang aku juga diapa itu apa namanya banyak lah, artinya dianiaya itu yang nggak boleh dilakukan. Sekalipun tidak dilakukan penganiayaan, tetapi ada namanya diskriminasi secara verbal. Kawin bodoh, kawin tolol, dalam macam itu tuh. Bicara anak-anak gitu tuh. Nah, itu sama saja dengan diskriminasi. Apa artinya? Itu berkaitan dengan penganiayaan secara verbal. Itu orang akan ditindak dengan bahasa-bahasa itu. Sekalipun tidak ada penganiayaan secara fisik, tetapi secara psikis kamu akan dikenal nggak kalau orang lebih jelek-jelek, apalagi dirinya. Wah, satu orang miskin gitu kan. Dia mau benar kayak miskin, apa gitu? Orang-orang yang berani gitu kan. Tapi kalau namanya anak-anak, kalau sudah dilakukan berkaitan dengan apa namanya itu, masuk ke traumatik, itu akan diingat semuanya. Kenapa? Tumbuh dan kembang anak itu dalam masa berkembang. Itu sangat hati-hati. Kita sebagai orang dewasa kan punya adik, ada yang punya adik nggak? Malah bontot kan? Udah begitu bontot semua gitu kan? Punya adik, mungkin bahkan di sini ada yang udah punya anak, kan gitu. Saya hati-hati sebagai orang tua, jangan berkata kasar kepada anak-anak kamu. Makanya pergaulan di lingkungan yang hari ini sering terjadi, bahasa-bahasa gaul itu banyak. Hati-hati, itu akan diingat selamanya. Terus untuk menghilangkan itu. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah kita memiliki penegasan sebagai orang tua, sebagai kakak atau sebagai keluarga, memiliki penegasan terhadap anak. Tujuannya adalah disiplin, bukan untuk mengatakan anak, tapi disiplin. Apabila ada kata-kata seperti itu, jawab. Orang tuanya nggak boleh itu dosa. Itu nanti kamu neraka. Ancaman juga. Oh, anak kecil dia ancam. Ancaman nggak itu? Ancamannya yang baik. Kalau berbicara dosa, berhadapan dengan siapa? Tuhan, kan gitu kan? Kamu nggak boleh, nggak mengajarkan ya. Nah, apabila anak kita melakukan kesalahan kepada orang lain, diajarkan untuk minta maaf. Minta maaf ya,
bagaimana kita seorang tua, baik ibu maupun bapak, nah ini apa namanya, artinya diajarkan kepada pendidikan anak itu. Bisa pahami nggak ya? Oke. Selanjutnya, ada asas yang kedua, ada diversi dan restorasi justice. Apa maknanya? Sistem ini mengutamakan pendekatan diversi, ya, yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian kasusnya yang tadi di pengadilan, bagaimana di luar pengadilan. Selesaikan dulu lah, orang tuanya ketemu gitu kan. Artinya kalau sudah masuk kepada ranah pengadilan, itu akan dikenakan Pak semua gitu. Mau jadi hapus. Ada namanya tuh di pengadilan itu berkata gitu kan. Berarti perkaranya apa? Tuh. Aduh, sangat ngeri banget itu tadi itu. Maka bagaimana supaya selesaikanlah. Maka sekarang pengadilan melalui diversi ini ditingkatkan. Itu. Maka dengan adanya KUHP yang baru, KUHP yang baru, KUHP yang baru dan KUHP yang baru, ini mengedepankan adanya restoratif justice. Kenapa? Alasannya apa? Restoratif justice ini dalam KUHP, ya kan, kita butuh acara pidananya. Ini adalah adanya efisiensi anggaran. Nah, negara ini dalam penanganan perkara, salah satu contoh tadi itu lembaga pemasyarakatan bebas 1 masuk 20. Kira-kira gimana? Imbang nggak itu? Keluar 1 masuk 20. Kira-kira perlu atau enggak nih? Perlu. Nah, maka negara hadir. Bagaimana caranya negara supaya hadir di efisiensi anggaran itu? Anggaran dari APBN untuk pemasaran sangat tinggi. Itu cuma hanya anggaran. Tetapi di mata dunia, kalau rumah tahanan, pemasarakatannya itu perlu. Di mata dunia bagaimana tuh? Oh, Indonesia tuh. Kenapa? Tindakan kriminalitasnya tinggi. Kenapa? Karena perlu. Kan gitu. Kira-kira nih pertanyaannya. Ada nggak negara yang tidak memiliki rumah tahanan? Nggak ada. Atau negara yang memiliki rumah tahanan tetapi nggak ada penghuninya? Ada nggak? Benar. Ya, nggak pernah baca Google kan itu. Ya, ada di YouTube tuh. Negaranya adalah Belanda. Coba dicek Belanda. Belanda memiliki dalam negara Belanda itu sendiri memiliki 7 pemasyarakatan. Tapi hebatnya nggak ada penghuninya. Sampai bangkrut. Tahanan bangkrut. Kalau Indonesia tahanan bangkrut enak nggak? Ya, juga. Ini tahanan bangkrut gitu. Ya usaha. Itu Belanda. Coba nanti dicek. Ya, nah Belanda itu sendiri sekarang rumah tahanan itu dijadikan pariwisata. Asik ya. Rumah tahanan jadi pariwisata. Bisa apa itu? Jadi kayak cagar budaya gitu. Belanda. Berarti kalau kosong, kira-kira penanganan perkaranya bagaimana? Gak mungkin Pak, orang hidup gak bermasalah tuh. Seluruh dunia manusia hidup itu pasti bermasalah. Kan gitu loh. Tetapi kenapa Belanda kok nggak sampai ke sana? Gitu loh. Kenapa? Nah, jadi dia bagaimana di sini selesaikan perkara ini. Nah, kalau udah kecil berarti namanya negara maju. Kalau open negaranya bukan negara maju, negara apa? Kejahatannya tinggi ya gitu. Nah, di situ. Nah, terus ini bisa paham ya. Nah, ini bagaimana caranya rehabilitasi? Menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan rehabilitasi pelaku. Pelakunya bagaimana direhabilitasi supaya apa? Tidak mengulangi lagi. Terus di korbannya juga sama supaya tidak mengalami trauma. Trauma. Itu diobatin ya? Perlu nggak psikiater? Ya perlu. Perlu. Artinya apa? Tanggung jawab negara. Karena pertanyaannya negara itu belum ada gitu. Siapa nih psikiater untuk turun ke masyarakat berkaitan dengan permasalahan-permasalahan. Hari ini terjadi. Kalian bisa di sekolah tindakan pembulian di sekolah itu sangat tinggi, benar. Bahkan gurunya dibully sama murid. Bukan galakan murid kamu. Tadi nggak kembali lapor. Untuk lapor gitu. Nah ini perlu apa psikiater? Untuk siapa? Untuk anak-anak supaya tidak ada masalah. Karena korbannya dua, di korban dan di pelaku sama-sama melakukan, traumanya sama. Berarti penting ya kalau ada psikolog. Penting bukan psikolog. Untuk apa? Untuk pemahaman masyarakat.
Lalu bagaimana terhadap orang tuanya? Orang tuanya juga penting dalam hidup kita. Harus nggak ada psikolog juga? Harus diapain orang tuanya? Yang ada sekarang orang tuanya yang gaya-gayaan, anaknya udah nggak apa-apa tapi orang tuanya yang gaya kayak gitu. Mentang-mentang itu hilangkan rasa egoisnya. Itu makanya sering terjadi hari ini guru banyaknya sama penjerat. Ya, itu karena apa? Karena orang tuanya. Nah tuh ada yang mampu gitu kan, orang kaya gitu kan, ngapain sih orang tua mencapai begitu gitu kan? Padahal secara tata tertib dalam sekolah yang bertanggung jawab. Ya kan, kalau anak mau sekolah, kamu nggak sekolah, kamu jangan campur. Kalau tidak keluar dari sekolah, kamu nggak orang tua, kan gitu. Ini kan ada, ini berbeda orang tua, sangat mau tanggung jawab, kan gitu. Gara-gara itu gor, rokok gitu kan, rokoknya yang marah-marah, biasa aja, rokoknya yang marah. Gara-gara itu, ya gor nggak ada itu. Oke, kami ya. Lanjutnya, anak-anak juga ada memiliki lembaga khusus. Apa? Biasanya lembaga ini di dalam kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat menangani kasus anak. Petugas di lembaga-lembaga ini seringkali mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani anak. Nah, lembaga ini adalah khusus seperti ada SPPK. Ya. Ada apa lagi tuh? Terus Komisi Perlindungan Anak. Apa lagi? KPPDA. Ya, itu juga ada itu masuk kan ada lembaga-lembaga itu dikhususkan untuk apa? Untuk menangani. Nah, mereka biasanya dilindungi oleh psikiater. Seperti di kepolisian. Kepolisian ada punya lembaga di PPA-nya, ada nggak psikiaternya? Wajib, kalau nggak ada kita protes. Oh ya, kenapa dia nggak ada psikiaternya? Harus psikiater dulu. Karena apa? Melihat kondisi anak. Karena apa? Daya tumbuh kembang anak itu kelihatan kalau mau ke psikiater. Kalau saya pernah paranormal nggak bisa lihat. Kalau paranormal nggak bisa lihat. Nah, ini lanjutnya. Nah, prosedur khusus. Nah, prosedur khusus dalam peradilan dengan anak dirancang untuk melindungi hak anak. Ya, misalnya pengadilan anak sering tidak terbuka untuk umumkan ini. Ya, anak ini dalam persidangan nggak boleh terbuka anak khusus. Nah, yang hadir di dalam khusus itu adalah satu si korban, pengacara, pengacara hukum, hakim, dan jaksa. Ini nggak boleh pakai seragam. Nggak boleh pakai toga, jadi bebas. Ya, jadi bebas. Karena perkaranya, apakah orang lain boleh berkunjung? Tidak boleh, kecuali keluarganya. Keluarganya boleh orang tua. Karena apa? Mendampingi. Ya, itu anak. Lanjutnya, sanksi dan berorientasi pada rehabilitasi. Hukuman yang dijatuhkan lebih berfokus pada rehabilitasi dan pelatihan pendidikan daripada pembinaan. Pada pembinaan. Dan anak itu nanti pada saat ternyata divonis, kamu salah. Ya kan, bukan hukuman, tapi direhabilitasi. Terus apa lagi? Berikan pembinaan supaya apa? Dilakukan pendidikan. Nah, sekarang pemasyarakatan khusus anak wajib ada namanya di situ lembaga pendidikan. Untuk apa? Bersekolah di dalam karena apa? Kewajiban negara adalah memberikan pendidikan kepada putra anak bangsa. Sekalipun ada di negara harus ada pendidikan. Nah, terus selanjutnya kerjasama antar lembaga, sebuah efektivitas ya sistem peradilan pidana bagaimana hubungannya bergantung pada kerjasama yang seperti apa antara kepolisian, antara kejaksaan, antara kehakiman, antara lawyer advokat itu udah bekerja sama. Kenapa? Karena itu bertujuan adalah untuk menyelamatkan generasi bangsa. Hubungan antar lembaga pentingnya itu. Jangan mentang-mentang saya jaksa berhak untuk menuntut, hakim saya berhak untuk memutuskan, lawyer saya berhak untuk membela, kepolisian saya berhak untuk menyidik. Semuanya berhak. Tetapi prosedur hukumnya antar lembaga semuanya adalah demi kebaikan dua. Karena perkaranya perkara. Kamu di sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Ayo, kita berinteraksi. Yuk, tanyakan. Ya, silahkan. Ya, bertanyakan. Monggo. Bapak, saya mau jangan Pak, saya mau jangan ya, kan gitu tuh. Cuma jangan apa, mau jangan nanya Pak. Ya, apa yang tadi kamu tanyakan sekarang? Ini Pak, saya kebetulan lagi nangani ini kekerasan seksual
seksual nih Pak. Ya. Anaknya itu 13 tahun. Boleh tahu. Ya, 13 tahun, pelakunya itu 34 tahun. 25 tahun. Waktu itu saya maghrib, dikirim itu video sama jauh sih rumahnya dengan saya. Iya. Dikirim, pas saya lihat itu luar biasa keji menurut saya. Dan itu saya suruh datang ke rumahnya, kompromi sama keluarga, terus kita lapor ke Polres. Nah, ketika di Polres, semua video ternyata dikirim sama pelaku. Oh, aku. Ya. Saya ngomong ke penyidik, saya masih ada keluarganya ya. Soalnya menurut saya ini biadab banget kejadiannya di video sama pelaku pas melakukannya. Si bapak ini RJ namanya, si ibu ini enggak. Cuma saya kasih pemahaman, bapak ini anak di bawah umur dan kejadian melakukannya itu di video. Menurut saya kalau nggak dilanjut, psikis anak ini sangat berbahaya. Karena menurut saya dari kelas 5 SD sampai kelas 6 udah kelihatan anak ini jadi gemulan. Malah saya mendampingi ke psikolognya itu, kita ngobrol secara berdua sama psikologi itu, ini anak harus diselamatkan ibu, karena udah kelihatan banget keinginan ke laki-lakinya itu terhadap laki-laki gitu. Nah, saya bingung kan waktu itu, ini gimana ya? Saya tanya aja sama teman saya nih, gimana ya, ibunya pengen lanjut, bapaknya pengen kerja. Nah, ketemulah teman-teman, ini lanjut aja bu, ini harus kekerasan. Dan kita juga dikawal sama teman-teman juga. Nah, saya yang ingin tanyakan, apakah pendampingan ke si korban ini ketika selesai persidangan, apakah sebelum masuk kejaksaan berkasnya? Makanya tepuk tangan dulu. Udah langsung praktik ya itu. Nanti untuk ada yang praktik juga. Dan satu lagi Pak, restitusi itu kapan dilakukannya? Oke, nah ini jadi ini ya. Nah berkaitan dengan perkara seperti ini, yang satu dewasa, satu anak-anak. Pelakunya adalah dewasa, ya kan? Nah maka kalau pelakunya dewasa, nah terus sekarang korbannya adalah anak-anak. Yang harus diselamatkan yang mana? Nah itu tuh, nah itu tunjukkan di situ tuh. Bagaimana restitusinya? Apa yang mau didahulukan itu yang mana dulu? Yang pertama, bagaimana rehabilitasi terhadap si korban? Rehabilitasi dulu. Bagaimana tidak mengandung traumatik, tidak mengandung yang namanya anak-anak gitu ya. Kalau sudah dilakukan seperti itu pasti ada keinginan yang khusus. Begitu tuh, kan berbahaya. Nah maka bagaimana penyelamatannya itu di situ? Setelah penyelamatan itu hukum ya terhadap si pelaku itu tidak ada ampun, tidak bisa di-RJ. Persyaratan RJ itu adalah ancamannya di bawah 5 tahun. Nah itu kuncinya. Maka kenapa tidak bisa di-RJ? Gak bisa. Kenapa ancamannya di atas 5? Nah eksplorasi justice itu. Nah kalau seandainya ini ternyata bisa di-RJ, ya kan, ternyata jadi RJ itu sebatas hanya perdamaian untuk meringankan. Nah, perdamaian itu apakah akan mengembalikan psikis seorang anak? Nah, itu mengembalikan atau tidak? Saya rasa dengan bekerja seperti itu nggak mungkin akan kembali. Akan kembali pun lama prosesnya karena anak-anak itu mungkin tahun ini tahun berikut 10 tahun yang akan datang dia akan kembali memori itulah. Karena apa? Karena kita dulu pernah menjadi anak. Menjadi anak kan? Iya. Oh, anak itu, itu orang gitu lah. Itu dah, itu tuh. Nah itu. Nah maka apa yang harus dilakukan kita sebagai seorang pendamping? Kan itu tuh. Ya kalau kata kan mendampingi gitu ya. Iya. Nah apa perannya pendampingnya? Kan itu. Siapa yang mendampingi? Karena dua-duanya perlu pendampingan, baik korban maupun pelaku. Karena ada satu. Ya kan? Nah, anak-anak bagaimana perlindungannya? Siapa yang akan mendampingi? Mungkin dari KPAI, mungkin dari lembaga, mungkin dari wartawan di dalam ada melindungi. Ya kan? Nah tujuannya supaya apa? Supaya anak itu merasa dirinya tenang. Gitu loh, merasa punya ternyata dengan kondisi seperti ini banyak perhatiannya kepada saya. Tuh, orang tuanya harus benar-benar perhatian juga kepada anaknya. Jangan disalahkan. Kalau anak itu juga salah, kamunya sih. Kalau laki-laki, ya kan, main deket gitu kan, ya kan, itu udah laki-laki udah deket gitu kan, tuh, kan penyalahkan. Nah itu yang tidak akan merubah sikap dari seorang anak itu sendiri, yang ada juga akan menjadikan kontak. Apa itu pengalaman? Malah peduli, ya kan, malah menyalahkan.
Ya kan? Betul, betul. Tuh. Nah, maka mengedepankan bagaimana supaya psikiater itu mengedepankan dukungan kepada si anak. Tapi saya kecewa Pak sama psikolognya. Hah? Pemerintah dan swasta itu sangat berbeda. Waktu saya ke, nih maaf nih bukan menjelekan ya Pak, ya bukan. Maaf. Jadi ada salah satu lah ya speaker dari pemerintah gitu. Ketika kami datang, mungkin udah beberapa korban lain. Ketika kami datang, bukannya ngomongnya gimana ya ke kita tuh mensupport gitu. Tapi malah ini Bu, dampak seperti ini anaknya pasti tertular begini-begini gitu. Bukannya apa ya melindungi si anak ini gitu kayak saya kecil. Tapi ketika saya di swasta di rumah cinta ketemu dengan psikolog yang menurut saya luar biasa. Anak itu dirangkul bener-bener dikasih perlindungan, ngobrol yang baik, observasi. Aduh saya tuh lebih nyaman di rumah cinta menurut saya. Makanya saya penyidik Pak, mohon maaf ya saya bilang bukan saya bawel atau gimana atau kritis. Anak ini butuh banget bimbingan dan pendampingan khusus. Jangan ke daerah inilah, ini kesini saya bilang gitu. Karena anak ini menurut saya ketika visumku itunya juga udah rusak Pak. Itu dia cerita ke saya si anak itu, Bu, dia itu sudah apa ya? Saya tuh sudah kebayang itu gitu loh, si terbayang. Jadi saya takutnya nanti di masa depan gitu loh. Dan sekarang pun si korbannya mengakui dia juga, pelakunya ini mengakui pernah jadi korban waktu SMP. Nah saya tuh takutnya korban yang sekarang tuh nantinya jadi pelaku. Nah, makanya sering terjadi itu karena apa? Karena mengandung traumatik. Dulu saya pernah dilakukan seperti itu. Bagaimana nih? Ya kan? Dia ada rasa dendam itu berlebihan. Karena apa? Karena kurang dilindungi. Coba kalau dulu dilindungi, saya bilang lagi enaknya nggak boleh itu nggak boleh seperti itu sekalipun itu semua jahat, orang itu semakin masyarakat. Jadi itu akan dibenci oleh Tuhan. Gitu kan, itu kan seperti itu. Walaupun itu sudah ancaman-ancaman itu orang untuk menguatkan si anak itu supaya jiwanya kuat, supaya kedepannya itu tidak akan tidak akan melakukan hal yang mereka lakukan, kan gitu. Tuh. Tetapi sebaliknya keluarganya udah benci, tidak ada perlindungan, dibiarin begitu saja, dia cepat atau lambat dia akan melakukan hal yang sama. Siapa yang salah? Yang salah adalah ibu mengandung. Benar nggak? Ujung-ujungnya kan orang tua yang salah. Karena apa pembiaran? Kan gitu kan? Nah, maka dengan kondisi, nah kita juga harus sensitif nih punya anak. Udah punya anak belum? Udah. Ada yang belum punya anak? Punya anak-anak. Nah, itu yang kita udah punya anak. Kita harus sensitif. Anak deh, ada pengalaman lain jadi kita tanyakan. Kenapa aku bisa murung gitu kan? Kenapa kok kamu tanya terus banget gitu kan? Kenapa kamu kok kayak goblok banget itu kok kamu kenapa? Ya kan? Ini butuh perhatian. Jangan gomelin. Itu semua Wajar biasa saya ngomong. itu tuh. Itu orang penting. Nah itu. Ini pun sempat dimarahin bapaknya. Dia kan laki-laki anaknya. Ya pelakunya laki-laki gitu. Dimarahin bapaknya awal gitu. Artinya harus dilindungi. Ngomelin boleh tapi dengan cara. Caranya itu bagaimana anak itu apa namanya cara ngomelin dengan kata kasih sayang. Gimana caranya ngomelin dari sayang itu? Ngomelin tapi kasih sayang gitu. Ya punya ciri masing-masing lah. Kalau di seorang ibu, atau seorang ayah, orang adik atau kakak gitu kan memberikan itu. Oke, lanjut ya. Nah, prinsip partisipasi udah, oke, dari rehabilitasi. Nah, selanjutnya. Nah, keadilan yang dituju sistem peradilan pidana apa? Keadilannya adalah bagaimana restorasi. Di sini letaknya penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga semuanya ada di restorasi. Kalau perlakunya anak-anak memang dengan anak-anak ya di restorasi, jadi enak. Maka kalau dipaksakan anak-anak ketemu anak-anak masuk kepada ranah pidana, apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya anak itu nanti akan menjadikan catatan. Oh kamu pernah pidana, pengadilan A, pengadilan B kan gitu tuh. Benar nggak? Nah di situ letaknya. Maka bagaimana supaya dibersihkan itu tujuannya di restorasi. Dalam rangka mewujudkan restorasi ini, bagaimana dalam sistem peradilan pidana anak diversi yang adalah pengalihan penyelesaian. Ya kalau itu harus apa namanya di luar ternyata nggak bisa di pengadilan itu nanti diberikan kesempatan namanya diversi itu temukan dalam persidangan. Ya di dalam pengadilan antara korban, pelaku dan orang tuanya. Supaya apa? Supaya tidak ada catatan kriminal. Ya
Ya, kalau udah dapat catatan itu seumur hidupnya akan tercatat pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Ya, ada tahu. Keadilan restoratif adalah pemulihan korban. Yang kedua, pertanggungjawaban pelaku anak, partisipasi semua pihak. Siapa pihak ini? Pihak ini bukan hanya keluarga saja, tapi lingkungan. Tuh, jangan sampai ada pelaku yang dilakukan oleh anak, korban dari anak-anak, lingkungannya. Tukang kompor gitu, kompor itu ya itu anak itu kemarin lagi diamu gitu kan, dikomporin ke ruang tetangga yang lain. Jadi akhirnya tidak kondusif. Akhirnya apa? Timbullah sebuah fitnah, timbullah sebuah kalau sekarang nggak pakai langsung ke tetangga, pakai status. Bener nggak? Status itu dibaca semua orang gitu. Status itu dalam rangka apa kan gitu? Kalau statusnya bagus penting gitu loh. Tapi ada mengarah kepada yang dituju. Tapi kalau sudah masuk kepada inisialnya gitu kan, orang jadi akhirnya marah. Akhirnya pasti berkonflik kan. Ya kan anak-anaknya sudah damai, orang tetangganya yang konflik. Gara-gara apa? Gara-gara status. Biasanya sering buat status. Gitu ya. Nah, ini bagaimana? Rehabilitasi ini adalah pendekatan rehabilitatif, integrasi terhadap sosial. Bagaimana pendekatannya? Memberikan intervensi terhadap yang membantu anak untuk mengubah perilaku negatif. Bagaimana perilaku negatif itu diubah? Nah, di sini. Nah, terus reintegrasinya berikan sebuah fasilitas, kembalinya anak kepada masyarakat dengan apa? Diterima oleh semua pihak. Tuh, jangan sampai di lingkungan itu ada permasalahan hukum anak itu sendiri dikucilkan, nggak diterima di masyarakat. Tuh, kamu jangan tinggal di sini. Sekali itu pelakunya. Ntar kamu di sini bukan melakukan ke anak-anaknya, pada dilakukan seperti ini. Itu nggak boleh. Harus diterima dulu, tetapi dengan cara apa? Penyadaran. Apa itu penyadaran? Kasih pemahaman yang baik. Diajarin mungkin dengan cara akidah, mungkin dengan cara etikanya, harus diterima di masyarakat, jangan dibenci. Akibatnya orang Indonesia ini, khususnya di kota-kota besar, kalau udah ada perkara seperti itu, kamu jangan terkejut. Kamu udah apa-apa, kamu begini, dan itu juga nggak boleh. Artinya apa? Injustice orang itu sama. Gitu, benar nggak? Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Berkaitan dengan keadilan restoratif dan rehabilitasi reintegrasi. Ya, sekarang mau ditanyakan? Masih. Sudah paham? Jadi paham semuanya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini perlindungan hak anak. Nah, ini hak anak itu didengar. Ya, yang kedua, perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi, diskriminasi, apalagi akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Apa yang penghindaran stigma dan diskriminasi bagi seorang anak. Nah, nih penanganan kasus secara tertutup. Dan tadi itu tertutup, jangan itu ya harus dirahasiakan, nggak boleh dibuka untuk kalau ada masalah berkaitan dengan anak. Nah, yang kedua diversi, yang tadi itu pengalihan. Proses hukum yang adil dan cepat. Nah, prosedurnya sesuai dengan usia anak. Diprosedurkan apa sesuai anaknya. Kalau anaknya sudah menginjak umur 17 tahun, ya kan 18 tahun itu sekian bulan gitu kan. Berarti kan sudah mendekati dewasa gitu kan. Apakah hukumannya sama dengan yang 12 tahun? Sangat beda ya. Itu harus dipahami. Dan sinilah prosedurnya bagaimana disesuaikan dengan usia anak. Tuh, terus selanjutnya pendampingan hukum dan sosial. Pendampingan hukum bisa dengan lembaga bantuan hukum, sosialnya dengan ada KPAI, dengan lembaga perlindungan anak, dengan ya macam-macam lah, kan seperti itu. Dan di psikososialnya. Ya, sampai di sini saya pertanyaan silakan. Berkaitan dengan ada perlindungan anak, penghindaran, proses hukum yang adil dan cepat. Seperti apa? Kita. Ya, ada yang ditanyakan? Banyak? Oke kan? Oke, lanjut. Nah, pihak-pihak yang berperan mewujudkan sistem peradilan pidana anak. Nah, ini ya yang tadi kami sampaikan, ada penyidik, ya kan, ada penyidik yang di pasal, ada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nah, terus penuntut umum juga sama diatur. Jadi ada penyidik, penuntut umum, hakim,
hakim banding, hakim kasasi, pembimbing kemasyarakatan, semuanya diatur di dalam Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012. Nah, ini ya dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, pihak-pihak yang berperan mendukung sistem peradilan pidana anak, apa ada pekerja sosial yang profesional? Seperti apa pekerja sosial? Nah, seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi di profesi pekerja sosial serta kepeduliannya dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, terus apalagi pelatihan, apalagi pengalaman praktek pekerja sosial nanti diatur di oleh undang-undang. Nah, artinya pekerja sosial itu diatur. Ya, jangan mentang-mentang bahwa saya kan LSM. Ya kan, kalau di luar kayak di luar sana gitu, LSM itu gimana gitu ya? LSM itu banyak grade gitu kan, galak-galak gitu. Jadi LSM itu lembaga swadaya masyarakat itu ada perannya. Apa perannya? Ya mungkin secara sosial. Oh, silakan. Ya, jadi ada juga yang sosial. Ya, semuanya bilang LSM itu kan galak-galak gitu kan. Itu kan apa namanya itu di luar kan gitu tuh. Jadi ada pekerja sosial. Ya apa namanya? Itu dilindungi oleh undang-undang diatur lembaga swadaya masyarakat. Tetapi terkhusus bagaimana pekerja sosial untuk penanganan berkaitan dengan anak. Selanjutnya yang kedua, tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik, dilatih profesional melaksanakan tugas dan pelayanan penanganan masalah sosial atau seseorang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Sama diatur juga. Keluarga diatur nggak di dalam SPPA? Nah, diatur orang tua terdiri atas ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya yang dipercaya oleh anak dari pasal 1 ya angka 16 ya. Sama wali, bukan wali songo ya kan, wali anak ya. Adalah orang atau badan hukum yang kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Contohnya apa sih wali? Wali itu ada namanya dengan panti asuhan. Kalau panti asuhan orang tuanya kan bukannya nggak ada, tapi nggak peduli gitu kan. Orang tuanya pakai panggil air, kalau orang tuanya gimana tuh? Pasti ada kan, cuma orang tuanya nggak peduli. Nah, bagaimana walinya yang punya tanggung jawab? Apa? Ada namanya panti asuhan, yayasan. Ada juga mungkin dari saudaranya, ibunya yang mampu ngurusin anak, kasih ke kakeknya, neneknya, ke saudara-saudaranya. Dan sini nih, jadi letaknya semuanya diatur oleh undang-undang SPPA. Jadi pahami ya? Jangan ada ditanya, sekarang dulu. Yuk. Belajar tidak menjadi lawyer, menjadi jaksa, menjadi hakim, belajar berargumentasi. Mumpung di sini dalam perkuliahan, kan gitu tuh. Argumentasi itu penting. Bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana cara kita menjawab, kan gitu. Bagaimana triknya? Bisa pahami ya? Oke, lanjutnya. Yuk. Izin Pak Ketua. Lanjut. 30 menit. Iya, udah. Oke. Ya, oke. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini ya, ini apa namanya makna seperti ini. Nah, ini juga ada masih banyak ya, ada pendamping, advokat, apalagi ini advokat pembebasan hukum, LPKA, lembaga penempatan anak atau di lapasnya seperti apa, nah, itu semuanya diatur di dalam undang-undang itu. Nah, lanjutnya juga nanti ada pihak-pihak ada lapas, LPKS, klien. Jadi klien ini ya, klien kita adalah anaknya kalau kita jadi lawyernya. Klien anak. Terus apa? Balai Pemasyarakatan lapas, nanti juga diatur juga. Oke, kita lanjut. Hak yang bertanggung dengan hukum, undang-undang. Terus apalagi apa namanya ada apa namanya itu di pasal 3 juga mengatur mengenai hak setiap anak, ada haknya. Ya, haknya apa saja manusiawi dilakukannya, dipisahkan dari orang dewasa, kegiatan reaksional, bebas dari penyiksaan, tidak dijatuhi pidana mati atau tidak seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir. Oke, lanjut. Ini sistem peradilannya, bagaimana restoratifnya? Ya, yang tadi sudah kami sampaikan. Lanjut juga nanti hukum. Dalam upaya membangun rejim, tidak ada beberapa kepentingan. Nah, di sini. Terus apa lagi? Nah, ini ada hak atas perlindungan dan perlakuan khusus. Nah, ini anak tadi sudah kami sampaikan. Hak dan privasi tidak boleh dibuka, dirahasiakan. Ya, artinya kalau ada perkara anak, kasus-kasus anak, kita sebagai seorang lawyer maupun tetangga maupun dari keluarga tidak boleh membuka umum.
harus dirahasiakan. Dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada hak pendampingan hukum. Apalagi adil dan cepat, hak pendidikan pengembangan diri, apalagi hak kesehatan dan rehabilitasi, hak atas pelakuan, hak atas informasi yang banyak banget ini. Ya, setidaknya ya sebenarnya kan ini sudah pernah disampaikan. Ya, artinya ini mengulangi itu adalah bagaimana kita akan berperan aktif di masyarakat. Karena masyarakat ini adalah terdiri dari anak-anak, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang dewasa. Maka orang yang dewasa harus paham terhadap anak-anak. Anak-anak nggak paham dengan orang dewasa, tetapi orang dewasa harus paham dengan anak. Harus dibalikin itu seperti itu. Jangan sampai orang dewasa nggak paham anak harus memahami itu udah gede. Ya kan gitu. Oke, nah selanjutnya, nah ini berangkat dari pemikiran kita maka tujuan sistem peradilan pidana terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama apa rasionalisasi dan rehabilitasi, yang ketiga kesejahteraan sosial. Itu tujuan. Supaya apa? Supaya anak tumbuh dan kembang adalah tanggung jawab negara. Oke, terpahami. Nah, di sini ada beberapa asas, ya, ini ada pasal, ada keadilan, ada apa namanya perlindungan, dan ini asas-asasnya ini ada 10 kalau nggak salah. Ya, nanti kita pahami. Oke, lanjut. Non diskriminasi, terus pembinaan proporsional. Nah, ini dengan menerapkan asas ini sistem peradilan pidana anak Indonesia berupaya untuk memberikan perlindungan secara maksimal. Inilah tujuan kita. Ya, selanjutnya apa itu tulisannya? Terima kasih Pak. Oh, itu ya. Tulisannya saya terima kasih. Oke, dari sini sekarang ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nah, berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Ya, enggak. Kalau tidak ada, berarti saya akan tanya. Boleh tanya kan? Ya, oke. Nah, sekarang gini, berkaitan dengan apa namanya restoratif justice kembali kepada anak-anak. Ya kan? Nah, anak-anak ini, ya kan, bisa direstorasi justice, ya kan? Berarti ya tadi kan bilang ancamannya di bawah 5 tahun. Nah, terus selanjutnya ancamannya yang sekira-kira di bawah 4 tahun itu perkaranya seperti apa? Nah, ini ya, saya sampaikan. Pertanyaannya adalah perkara yang di bawah ancaman 4 tahun untuk anak-anak saudara perkaranya apa? Silakan. Tauran. Tauran, apa lagi? Dalam 3. Dalam 3. 3. Pemberian. Apa lagi? Kemudian Pembulian, apa lagi? Perampokan. Anak-anak perampok. Oke, ada perkaranya adalah kenakalan remaja. Salah satu dari ketahuan itu. Terus tindakan bully. Nah, kali ini tindakan bully ini bisa mengakibatkan tindakan yang lebih tinggi. Kenapa? Bully itu bisa mengakibatkan penganiayaan. Penganiayaan ada yang ringan, ada yang berat. Ya, ingat ya, ada yang berat, ada yang Oh gitu ya? Oke, mungkin oleh karena ada tulisannya sekian dan terima kasih.